menurut saya better teman-teman jangan simulasi kayak gini, tapi beneran buka notebooknya dan jalanin. Tuh. Ini next. Nah, ini connect dulu. Beneran jalanin better. Oke, kayak gitu. Oke, saya contohin gimana klaim sertifikatnya. Kayaknya ada di slide deh. Apakah setelah submission selesai sudah dapat keluar? Sebenarnya iya, kalau memang sudah selesai submissionnya dan udah ngerjain yang lang flow-nya sebenarnya boleh keluar sih. Tidak masalah. Oke, ini ya. Credly. Jadi ini Credly-nya. Ya bukan yang ini deh. Yang ini bukan sih? Sampai lupa. Build agent, bukan yang ini. Duh. Yang ini. Nah, ini. Kalau teman-teman udah accept, nanti kan di page ini tinggal di download sertifikat. Atau bisa di-share juga ke LinkedIn. Ini bisa share LinkedIn langsung. Tuh, share LinkedIn. Ini bisa di-download sertifikat. Oke, kurang lebih seperti itu. Tas lang flow ada di slide. Ya, rekaman bakal di-share di grup. Oke, buat yang udah, pastiin ini 100% ya. Pastiin 100%, pastiin centang hijau. Kalau belum hijau, refresh. Habis refresh centang hijau, action, view completion certificate. Sama kayak hari Selasa kemarin. Kredinya dapat dong, kredinya juga dapat. Watson X-nya kita nggak beneran buka Watson X ya teman-teman. Kita cuma buka simulasi interaktif. Nih, simulasi interaktif. Jadi ini start dan ikutin aja slide interaktifnya. Kita nggak beneran buka Watson X. Kita tidak beneran buka Watson X. Ya ini juga bisa diikutin. Yang ini ya. Nah ini. Ya ini bisa diikutin. Ini klik profile, batch wallet, cari yang agent, terus klik share. Download sertifikat. Ya sama aja sih. Tuh. Oke. Tapi yang disubmit bukan itu ya. Yang di Google Form yang disubmit sebenarnya yang ini. Yang abu-abu. Yang di note yang ini. Yang abu-abu. Oke. Pengen tahu yang udah pada 100% AI agent siapa aja? Oke, yang belum juga speak up ya, yang belum juga speak up. Jadi saya tahu nih, udah pada udah atau belum. Karena kalau banyak yang belum, saya nggak bisa lanjut lang flow. Belum, masih banyak juga nih kayaknya. Masih setup collab. Elevate nggak usah collab. Setup collabnya itu dilakukan besok di waktu luang, bukan sekarang. Ada session prakteknya habis ini build agent selesai dan pada submit kita hands on live flow. Habis submit kita hands on live flow. Udah gak? Nice. Kemarin gak ada di grup WhatsApp. Recording belum di-share kah di grup WhatsApp? Absen kapan? Kalau udah submit udah nggak usah absen. Emang gak ada absen. Iya, kamu salah kelas entity. Kamu salah kelas. Kamu kelas dari mana itu? Kelasnya kan yang ini. Nggak bisa back. Tuh. Ya kamu harus ngerjain course yang ini entity. Mana sih build AI agent? Nggak ada loh. Kamu dapat linknya dari mana itu?
Ini intro to LLM betul, udah dikerjain kemarin, betul. Yang bisa share di LinkedIn adalah batch. Ini ya bisa share di LinkedIn batch. Ini share di LinkedIn nih. LinkedIn. Iya, mana build AI agentnya nggak ada. Kamu salah buka kelas entity. Kamu dapat kelasnya dari mana? Kamu dapat link dari mana ini? Salah buka link kamu. Materi skills build udah nggak ada. Habis ini kita hands on Langflow. Tapi teman-teman harus submit dulu. Nah, masih banyak yang belum. Bisa dipercepat. Link submitnya di mana? Link submitnya ada di grup chat ya. Link submitnya ada di grup chat. Kalau udah submit form ngapain? Kalau udah submit form bisa ngetes Langflow-nya. Saya cepet kok guys dapat credit badge-nya. SAK RN8N. Toolsnya ya pilihlah yang manapun. Habis itu kerjain. Udah. Jangan terlalu lama. Oh saya pakai yang mana ya? Saya pakai yang mana ya? Udah pilih aja satu dan kerjain. Yang lebih penting bukan toolsnya, tapi yang lebih penting kita bikin. Kita belajar pakai toolsnya. Nah ini kurang lebih workflow-nya kayak gini. Ini contoh teori yang udah sering dibahas lah. Dan yang paling penting workflow-nya sebenarnya. Jadi mau kita coding, mau kita nggak coding, kita tetap harus bikin namanya diagram flow. Jadi arsitekturnya seperti apa, flow seperti apa dari depan sampai belakang. Nah kalau yang modelnya pakai ini Watson Orchestrate ya Langflow sama N8N kurang lebih mirip. Jadi code-nya adalah ya diagramnya itu sendiri. Jadi bentuk node-node-nya ini yang jadi code tanda kutip. Tuh. Nah, kalau kita pakai coding ya kita bikin kelas dan kita bikin objek dan function masing-masing seperti itu. Nah ini ntar bisa dibaca lah. Yuk kita masuk ke sini. Jadi kita mau bikin apa? Kita mau bikin repo analyzer. Jadi kita mau minta si Langflow-nya, si AI agent-nya untuk ngebaca sebuah repo di GitHub dan kita tanya, nah, ini reponya ini tentang apa sih kayak gitu. Jadi ini kita buka di sini ya. Ini bisa di sini. Ini. Oke. Yuk boleh diperhatiin dulu buka di sini. Karena banyak yang bingung, ini pencet apa, pencet apa. Oke, use for free. Ini saya kasih tips ya. Kalau teman-teman bingung langkah apa yang harus dilakukan, berikutnya klik aja semua tombol. Nah, ini kan ada buttonnya ada 4 nih. Ya udah klik aja semua dari atas sampai bawah gitu. Ntar teman-teman tahu, oh dia ngapain sih gitu. Dan biasakan use template. Choose how you want to import this flow. Download flow, copy it, get started, open self hosting. Dibukain aja satu-satu, dibuka ini download. Oh, ini ngedownload. Kayak ini apa nih? Oh, ini copy. Ini oh, ini ke sini berarti ini bukan lah ya. Kan nggak mau ke sini. Jadi bukan ke sini sebenarnya. Terus yang bawah lagi satu lagi open self hosting. Oh ini apa lagi? Ini juga bukan. Jadi antara dua yang atas. Jadi kalau teman-teman bingung apa stepnya yang harus dilakukan, saran saya pertama baca ini ngapain, dibaca. Habis itu masih bingung juga, udah klik aja dulu. Lakukan sesuatu, apapun itu. Salah nggak masalah. Yang penting dikerjain. Kerjain salah lebih baik daripada nggak ngerjain. Lebih baik ngerjain salah daripada nggak ngerjain. Jadi klik aja. Oh ternyata salah ya udah. At least teman-teman tahu. Oke lain kali saya jangan klik ini. Gitu. Ya jadi teman-teman download flow-nya. Ntar file JSON di save. Dan saya nyalain Langflow saya dulu. Saya nyalain Langflow. Ready loginnya pakai akun mana? Akun yang ada di email. Lihat aja emailnya yang kalau bisa sih yang sama sama Hektif, sama sama IBM biar gampang. Submit sertifikat PNG boleh. Saya nyalain Langflow saya. Nah, berapa menit nih? 20.52. Nah, 11.58, 11.18 nih.
Turut berapa lama sampai dia jalan? Udah jalan 11 ya, nggak nyampe semenit. Localhost 7860. Ini ready, saya tutup. Oke. Oke, udah masuk semua ke Langflow? Udah pada masuk sampai sini? Sampai sini saya mau teman-teman buka Google AI Studio dulu. Browser saya di mana ya? Nah, ini di sini. Saya mau teman-teman buka yang namanya Google AI Studio. Nah, sini. Nah, buka link itu ya. Install Langflow lewat GitHub ini berapa jam? Itu tergantung internet masing-masing. Saya kelar dalam 2 menit. Tergantung internet dan PC masing-masing. Tapi rata-rata kelarnya kayaknya di bawah sejam atau sejam. Tergantung internet dan PC masing-masing. Kelar 30 menit. Karena memang tidak kecil. Ya ini masih jalan Lutmila. Tuh. Langflow untuk apa? Untuk bikin produk AI. Sebenarnya buat prototyping sih. Oh, Rahma itu jadi run di CMD-nya. Jadi still waiting-nya berapa lama? Still waiting harusnya sih 10 menit udah kebuka sih. Kalau masih belum kebuka, oke. Waktu kita nyalain si Langflow, ini bakal muncul terminal. Terminalnya jangan ditutup ya teman-teman. Kalau terminalnya ditutup, Langflow-nya hilang. Itu kan juga ada di tulisannya tuh di terminalnya. Jangan ditutup. Jadi jangan ditutup. Di sini juga udah saya tulis. Oke. Sini juga udah saya tulis. Jangan ditutup. Keep the terminal open. Oke, keep the terminal open. Kalau mau stop Langflow, ini di desktop juga udah ada. Saya udah bikin buat stopinnya. Oke. Ini apaan? Oh, Composio. Langflow buat automation. Terminal tiba-tiba mental gimana tuh Bang? Wahyu terminal mental. Wahyu installernya pakai installer yang baru download atau kemarin? Lanjut aja. Enggak, saya juga pengennya lanjut, cuman ya harus sambil troubleshoot juga teman-teman yang ketinggalan. Agak kasihan juga lah, agak berempati dikit lah. Oke, restart komputer aja Wahyu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Jadi kita butuh apa? Sekarang saya mau teman-teman buka API key ini dulu. Terus create API key. Kalau udah punya API key, ya udah pakai yang lama aja, nggak usah create baru. Oke, perhatiin dulu ya. Ini create API key. Habis itu tinggal create key. Kalau belum ada project, create project. Kalau udah ada projectnya pilih aja. Oke, create key. Ini kalau udah nanti dia create. Kalau udah di copy API key. Ya, di copy API key. Terus masuk ke Langflow. Teman-teman buka Langflow. Oke, boleh buka Langflow-nya semua. Oke, habis itu di settings. Oke, buka ini yang gambar roket terus ke settings. Itu Ella udah selesai installernya. Itu kamu bisa baca instruksi berikutnya, buka Langflow desktop.
buka Langflow desktop shortcut. Jadi kamu ke desktop shortcut ya. Hah, pakai Celeron. Kalau pakai Celeron kayaknya 1 jam lebih sih. Oke, kita ke model provider. Udah semua ini. Yang slide kanan, Finan ngomongin apa nih, slide kanan yang mana? Ulang. Saya ulang dikit ya. Dari sini API, bikin API key. Oke, create aja, klik create ke AI Studio. Ini saya kopas lagi AI Studio. Ups, itu API key saya, jadi saya delete. Saya ulang. Kalau API key Gemini bisa nggak? Bisa. Boleh kok pakai API key Gemini. Ini ya, AI Studio API keys dibuka di situ. Julius itu salah ya. Julius itu bukan pakai GitHub tuh. Itu pakai desktop. Oke, kita create API key. Ini saya ulang ya. Create API key, create key. Oke, ini kalau udah ditutup, terus di copy API key. Terus kita ke Langflow. Ini Langflow kan baru mulai kayak gini. Kita ke settings. Gambar roket, settings, model provider, Google. Di paste yang save. Udah, selesai. Kalau Langflow Ink yang nggak ada di desktop, berarti tadi installnya belum selesai. Masih error. Coba install lagi. Either karena internet biasanya, atau ya ada nge-stuck di mana. Atau firewall. Biasa Windows Defender sih. Settingnya di mana? Settingnya di sini ya. Yang gambar buruk, yang gambar roket. Terus ke setting. Model provider kosong. Pasti pakai desktop. Ditutup aja Langflow desktopnya, buka lagi baru. Kalau model provider kosong, itu Langflow-nya error. Ya, ini emang lama. Saya juga gak ngerti kenapa dia lama. Tapi ini bisa ditinggal sih. Dia harusnya jalan aja. Enggak loh. Jahanam. Nah, kita lihat ada error nggak? Warning, Langflow auto login is enabled. Ya, berisik. Ada cara ngecilin tampilan Langflow-nya gimana? Pencet aja Windows atas, beres. Pencet Windows atas, langsung beres. Oh, variable name key, ya udah. Ya bisa ditinggal kok, emang dia nambah sendiri. Model provider ya guys. Model provider. Teman-teman kalau yang bingung atau ketinggalan atau yang lelet Langflow-nya atau yang nge-lag, ditonton dulu aja. Jadi teman-teman ngerti apa yang harus dipencet. Habis ditonton, di screenshot boleh. Habis itu baru teman-teman praktekin. Karena kalau teman-teman, kecuali monitornya ada 2 gitu ya, kiri kanan. Ini kalau teman-teman alt tab terus ketinggalan, ya saran saya nonton dulu aja sampai stepnya kelar. Habis itu kan nunggu, nah baru teman-teman kerjain. Kalau nggak ntar ketinggalan. Saya ulang sekali lagi, ini create API key di Google AI Studio, terus tinggal create key. Kalau udah, ini di copy API key-nya, di paste di model provider. Pilih yang Google, jangan pilih Anthropic. Karena emang cuma pakai Google kita. Oke, nah kalau udah, ini udah seperti ini. Ini kalau udah, yang nyalain modelnya yang mana? Saya cuma nyalain model yang murah. Ini Omni mahal ya, saya matiin. Gemini 35 flash juga mahal. Balik lagi saya gratisan, jadi ini juga mahal. Jadi saya pakai yang Gema aja, yang Gema 4.
31B. Kayaknya 26B saya juga udah agak habis limitnya. Ya jadi cuman saya nyalain dua ini aja. Tuh. Sama paling ini 2,5 flashlight. Ya. Jadi saya nyalain ini. Oke. Modelnya cuma 12. Mungkin kamu pakai installer Kia, pakai installer mana? Kalau pakai installer yang Google Drive, kayaknya modelnya lebih dikit deh, karena itu versi lama. Mau tahu mahal murahnya gimana? Itu di Google. Cari aja harga tokennya berapa. Biasanya makin baru agak lebih mahal karena lebih canggih. Tapi nggak juga sih, karena bisa aja ada penurunan harga. Nah kalau Vienna ini kalau kosong, tutup Langflow-nya, buka baru. Itu bug. Dan biasanya bugnya kalau pakai installer Langflow dari web, bukan yang GitHub. Kalau banyak uang mah murah semua. Nggak gitu. Murah itu bukan karena kemampuan ekonomi. Murah mahal itu karena saingan dari produk sebelah. Oke, aman ya? Nah, dari Drive kan. Kalau dari Drive memang lebih dikit. Makanya saran saya installnya dari GitHub. Oke, ini udah aman. Kalau udah aman, tutup. Oke, sekarang saya mau teman-teman ke Composio. Ini udah, API udah. Composio. Nah, sekarang saya mau teman-teman ke Composio. Nah, masuk ke dashboard composio.dev. Oke, tutupnya gimana? Tutup apaan? Langflow saya nyala dan jalan, tapi terminalnya nggak ada. Kalau pakai Langflow desktop, tidak ada terminal. Kalau pakai Langflow web, baru ada terminal. Kalau pakai installer GitHub, ada terminal. Kalau tidak, kalau pakai yang dari webnya Langflow, itu nggak ada terminal. Ini masih ngedownload Ludmila, lihat deh. Masih downloading kan? Belum selesai itu. Ini akan tergantung internet dan apa namanya? PC kamu, laptop kamu, speknya. Jadi nonton aja dulu. Oke, ini sign in to Composio. Lupa. Bentar, saya sign in dulu. Ini sign in dengan Composio. Hmm. API-nya boleh pakai open router? Boleh. API-nya bebas sih, mau pakai apapun. Kalau teman-teman ada open router boleh. Kalau pakai cloud juga boleh. Waktu itu ada yang pakai Olama karena komputernya kuat, boleh bebas. API boleh pakai apapun. Ya nanti recording di share. Ini tutupnya gimana? Tutupnya di back. Kayaknya saya juga belum tutup deh. Oh udah ya. Ini settings. Kalau teman-teman bingung tutupnya di mana? Tutupnya di sini nih. Nih. Ini ada tanda panah UI. Ada di sini. Di sini. Ya, atau pencet yang ini juga boleh. Oke. Iya, Composio sign in Google boleh. Oke, masuk dulu Composio, pilihnya yang kanan ya. Pilihnya yang kanan. Composio pilih yang kanan. Composio cari apa? Sama.
Ini tutup aja. Naufal ditutup aja. Ini lama banget dulu, nonton dulu ya. Ntar kamu catat tuh titik berapa. Yang penting terminalnya yang ditutup. Di Windows terminalnya ada 2 ya. Jangan di Windows terminal yang muncul ada 2, jangan ditutup. Iya, keluar aja dari settingnya, user ganteng. Komposisi pakai GitHub bebas. Mau pakai GitHub, mau pakai Google bebas. Pokoknya udah nyampe sini, oke? Kalau udah nyampe sini, kita ke settings. Habis itu API key. Nah, kita create API key. Oke. Pilih yang kanan, pilih yang kanan. Oke, pilih yang kanan. Oke, create API key. Create. Ya, kasih nama aja lah. Dapur SPPG. Create. Oke, di copy. I copy it. Oke, di copy. Habis itu kita masuk lagi ke settings. Kan kita di model provider ya. Sekarang ke global variable. Teman-teman perhatiin dulu. Perhatiin dulu, simak dulu, baru nanti diterapin. Perhatiin dulu. Ini pilihnya yang bawah. Ini kok ada tampilan komposio baru ya ini ya. Ini pilih yang bawah ya, Muhammad Ibnu sama Martin juga. Martin tutup aja itu. Ya, Andika itu Google di copy aja. Oke, perhatiin. Begitu udah copy si Composio punya API key, tadi kan kita masuknya ke berarti kan tadi kan kita masuknya ke model provider, Google global variable. Global variable kita add new. Kita paste di value. Apply fieldnya kita cari Composio. Oke. Habis itu kita kasih nama Composio API key. Nah, kayak gini. Oke. Di screenshot dulu. Itu Langflow yang baru sama Langflow kemarin sama aja ya. Langflow linknya nggak berubah. Mana ada? Itu ya Dian. Iya, langsung create aja, nggak usah ganti-ganti setting apapun. Oke, sip Akbar. Oh, buat yang nggak nemu API key-nya, kayaknya teman-teman ada di Composio for You. Oke, jadi bukan Composio for You, Composio platform. Ganti nih, perhatiin. Ini Composio for You. Di settings emang nggak ada API key. Harus di Composio platform. Makanya pilihnya tadi yang kanan, pilih yang kanan. Untuk keunggulan multi agent beda desain aja. Keunggulannya apa? Keunggulannya dia bakar token lebih banyak. Nggak, keunggulannya ya dia akan prosesnya bisa lebih kompleks. Tapi bisa lebih kompleks kan bukan berarti selalu lebih bagus ya, tergantung kebutuhannya. Kadang memang kebutuhan kita butuh multi agent karena itu
permintaannya kompleks ya, jadi otomatis harus banyak agent cross check. Tapi kalau simple ya udah single agent juga nggak masalah. Oke, ini di save variable ya. Itu create aja Muhammad Naufal, create aja, nggak usah diganti apapun. Tidak ada yang perlu diganti. Ya kasih nama apapun. Lanjut keburu malam. Ini Composio for you user ganteng dipindah ke Composio platform. Saya lanjut ya, ini ditonton aja dulu buat yang ketinggalan. Kenapa nggak mau? Karena belum selesai Faulia, jadi ditunggu ya. Itu belum selesai. Tutorin lagi yang dari setting API Composio. Kak, ini nanti praktiknya disubmit nggak? Nggak disubmit. Saya contohin sekali lagi Composio, abis itu move on. Buat variabel Langflow di mana? Dari settings, kamu ke settings. Ini ada recording dan recordingnya di share. Dan ini Langflow hari ini tidak disubmit. Oke, teman-teman pastiin Composio platform, bukan Composio for you. Klik di pojok kiri atas, Composio platform, bukan for you. Platform. Habis itu pilih projectnya. Kalau nggak ada project, create project. Isi apapun, bebas. Kalau udah dimasuk project, baru ke settings. Settings, API key, lalu create API key. Create API key saya mute ya. Ya, gorengan cuma kayak kue-kue gitu kayaknya apa? Kuota. Setelah create API key, habis itu di copy, baru kita simpen lagi di global variable. Ke global variabelnya gimana di Langflow? Langflow kan tombolnya nggak banyak ya, cuma aja di sini. Ya udah klik aja satu-satu. Ini kemana? Ini ke GitHub. Oh, berarti bukan. Ini ke Discord, jelas bukan. Ini kemana? GitHub, jelas bukan. Jelas bukan. Notifikasi. Oh, apa nih? Oh, bukan. Ya udah klik satu. Oh, ini ada settings di sini. Ya, buka. Jadi kalau bingung pencet mana, pencet semua tombol satu-satu. Serius. Oke. Udah. Ada yang mau bertanya? Yendi? Maaf Kak, kepencet Kak. Lanjut. Oke. Berikutnya masuk ke settings. Tadi model provider untuk yang Google API Key. Nah sekarang global variable untuk Composio. Kita add new, terus diisi. Isinya apa? Isinya ini, di screenshot aja nih. Value-nya yang tadi kita copy. Oke, screenshot ya, update variable. Atau di add atau apa tadi, tulisannya set. Nah kalau udah screenshot, saya lanjut ya. Ini diisi apa? User ganteng isi apapun. Isi aja nama bebas. Habis itu create. Nggak usah digonta-ganti settingannya. Ini kok invalid? Ya, invalid API key itu kan yang Google Generative AI, bukan yang Composio. Kamu double check lagi yang Google Generative AI. Kamu pasti salah kopas. Fungsi masing-masing agent nggak, Kak? Di pikiranku AI sama semua. Agent itu tergantung apa bikinnya beda ya. Gini, pesan tiket pesawat sama pesan tiket bioskop beda nggak? Kalau itu beda, ya udah, itulah jawabannya. Agent buat pesan tiket pesawat sama agent buat beli tiket bioskop ya beda, titik. Sesimpel itu bedanya. Bagian value diisi API key-nya. Oke. Sekarang kita create first flow. Tadi JSON-nya udah di-download. Saya lanjut ya. Nah, kita create first flow dan ini masuk ke sini. Enggak, kita nggak bikin flow dari sini. Enggak, kita nggak minta AI buat bikinin flow kita. Kita pakai starter project. Kita klik starter project di atas ya. Diulang. Pas kita create first flow, kita ke atas, kita starter project. Oke, kita starter project, kita upload flow. Nggak usah di-upload deh. Kita ke
Nah, kita ke sini. Ini JSON-nya di drag and drop aja. Ini kan udah nih kayak gini. Nggak usah klik upload, di drag and drop. Drag and drop. Kenapa nggak mau di drag and drop? Oke, kalau WhatsApp pencet di sini. Semoga teman-teman bisa drag and drop. Kalau nggak bisa drag and drop berarti bug dari Langflow-nya. Ambil JSON-nya dari mana? Itu udah di share ya. Oke. For some reason saya nggak bisa drag and drop sekarang. Minggu lalu bisa, aneh. Coba saya dari download. Oke, bisa. Berarti ini kayaknya settingan kontainer saya. Dia nggak mau nge-accept. Ini Google Chrome ya? Oh ya, ini Flatpak saya yang error. Oke. Kalau udah di copy, udah masuk sini, dan masuk ke setting global variable dan add new. Betul, add new. Misal flow-nya tadi drag and drop dulu baru setting API key nggak masalah. Nggak masalah. Urutan pengerjaannya bebas ya yang manapun. Oke. Kita masuk ke chat with code base. Ini bakal banyak yang perlu diupdate. Oke, jadi perhatiin. Perhatiin. Ini saya ngebut dulu ya, Nanti teman-teman bisa troubleshoot bareng. Ini soalnya target saya 21.30 udah jalan, jadi bisa bantu troubleshoot. Ini bakal minta diupdate, karena ini template lama waktu Langflow-nya masih jadul. Jadi kita review all, saran saya nggak usah di backup. Karena ini juga nggak ada informasi penting lah di sini. Tapi teman-teman perlu ingetin, ini node-nya ada konektor kan, ada kabel. Kabelnya dari mana ke mana nih? Karena kemungkinan pas kita update kabelnya putus. Jadi teman-teman harus sambungin manual. Nah, jadi ingetin dulu nih. Ada kabelnya apa aja, kabelnya dari mana ke mana. Ngikut di PPT nggak apa-apa. PPT nggak begitu beda jauh kok. Nah, habis itu kita review all. Ini saya pilih semua. Centang semua, tapi saya nggak backup. Terus kita update. Kemungkinan yang GitHub nggak bisa diupdate. Nah, ini kalau lama, saya akan update satu-satu. Cara masukin API key Composio ke Langflow di settings global variable. Ya ini udah nyampe situ dimasukin user ganteng API key-nya dimasukin. Nah, ini kan problem nih, error nih. Nah, kalau error gini, saya bakal dismiss dan dan ulang. Karena ini nge-stuck. Jadi saya bakal nge-update-nya satu-satu. JSON-nya gimana masukinnya? Drag and drop aja. JSON-nya. Saya ulang karena saya punya error. RAM saya masih ada berapa ya? Oh, komposionya error. Kayaknya komposionya, nggak tahu komposionya kemarin tuh emang ada komposionya error sih. Atau sekarang masih error apa enggak? Tapi kita nggak beneran pakai sih komposionya sebenarnya. Jadi kalaupun error juga nggak masalah. Oke, ini saya update-nya satu-satu. Kalau masih pelan juga, saya bakal restart Langflow saya. Ini berarti saya punya resource kayaknya habis. Oke, masih bisa. Oke, update.
update, update. Oh ya itu nge-stuck sih. Ini harusnya di cancel. Saya ulang lagi. Karena nge-stuck. Yang GitHub jangan diupdate karena nge-stuck. Bagus karena itu yang paling tinggi masalahnya. Kalau di itu di yang update komponen ya, saya ulang ya. Yus ganteng dipandu yang mana ya? Yang Composio itu di kopas aja bagian API key-nya. Nggak sengaja pakai model Gemini pas nyoba Langflow. Iya reviewnya lama kalau kamu update di GitHub. Jadi saran saya nggak usah update GitHub. Ini saya downin aja deh. Ini restart lebih cepet nih. Ini mah. udah tahu di bawah itu. Kopas di value. Kalau udah terlanjur update all, di dismiss aja. Habis itu keluar balik ke tempat awal. Oke, ini berarti saya harus ulang lagi. Ini model provider. API key saya yang ini. Saya save. Ini global variable. Composio API key. Paste ke sini. Ya. Ini pilih Composio. System message. Composio. Composio API key. Oke, kayak gini ya. Di paste-nya di value. Save variable. Ini model provider harusnya nunggu aja sih. Nah, ini biarin. Ini saya tinggal. Nah, kita create first flow, balik lagi, ini upload yang use Langflow JSON. Oke. Saya nggak update yang GitHub. Ini saya update, ini saya dismiss. Ini review, ini juga saya dismiss. Ya, jadi pas review all 4 aja yang diupdate. Kalau yang GitHub bakal bikin error. Yang text input juga bakal bikin error karena ini legacy. Jadi sebenarnya ini di delete aja yang text input karena udah nggak dipakai. Terus ini promnya putus kan? Nah ini taruh di agent instruction. Ini GitHub juga saya hapus. Saya tambahin sendiri baru. Kayak gini. Dan tool mode-nya harus dinyalain. Oke. Jadi hasil akhirnya bakal kayak gini. Oke, ini boleh di screenshot dulu. Hasil akhirnya kayak gini. Ya. Ini git source-nya harus diisi nih. Diisi aja dengan github.com Langflow AI, Langflow. Ya kan Langflow AI? Mungkin bisa juga Mbak Neng. Kan ngilu, nggak dibiasain. Nah, kayak gitu. Harusnya kan dokter itu operasi itu harusnya yang udah setahun itu normal udah. Ya, GitHub dan Composio dari tadi nggak sambung. Kayaknya sampai sini dulu. Ini saya tadi belum matiin model-modelnya, jadi saya mau matiin supaya yang lebih murah aja yang dinyalain flashlight. Dah.
Oke. Beda 5N 8N apa beda provider ya? Beda apa? Test Playground kok lama generate-nya? Itu tergantung model ya. Kalau modelnya tergantung model dan tergantung prom. Ulang dari setting Langflow. Setting Langflow masuk aja ke setting. Yang perlu diubah cuma model provider dan global variable. Cuma dua ini. Model provider tambahin Google, global variable tambahin Composio API Key. Oke. Nah, habis itu ini hasil akhirnya. Jadi yang diupdate selain GitHub dan teks, sisanya diupdate. Oke. Ini nggak ada update. Ya udah kalau nggak ada update, ya udah aman berarti. Kayaknya aneh sih kalau nggak ada update. Ya nggak apa-apa. Oke. Sekarang perhatiin GitHub. Kita ke GitHub kita perhatiin. Ini step penting dan terakhir kali kita coba. Ini error karena error dari komposionya. Jadi komposionya error dan kita nggak bisa apa-apain. Bisa sih intervensi manual, tapi intervensinya terlalu ribet dan terlalu aneh untuk dijalanin di barang low code. Oke, jadi kita connect. Ini kan warnanya oranye, jadi kita connect dulu nih. Connect. Nah, nanti dia akan error. This API key doesn't have permission API 3. Apa? Ya. This route requires autoconfig, but the key has read access for autoconfig. Ya ini error nih. Ini masih error ya komposisinya. Jadi si komposionya masih error buat si Langflow. Nggak bisa ngapain sih sebenarnya. Kalau masih nih dibiarin aja kayak fetch. Jadi sebenarnya nggak kepake nih yang. Jadi saya hapus aja ya karena ini nggak kepake. Stop. Nah ini saya hapus karena nggak kepake. Kita yang penting URL-nya ini. Ini udah cukup bisa kok, udah lumayan. Dan ini saya mau pakai modelnya Gema 31B. Oke, jadi hasilnya saya mau pakai gini aja. Tadi dua URL sama error. Jadi kita pakai yang URL aja. Jadi ini apa? URL query repository. If the variable is a URL, query remotely using URL tool. Nah, URL toolnya ini nih yang kita mau pakai. Karena Git toolnya nggak bisa kita pakai. Oke. Jadi kalau kita buka reponya Langflow, ini kayak gini. Reponya Langflow isinya apa? Dia tuh pakai Python, pakai JavaScript, TypeScript gitu ya. Dan pakai ini readme-nya segala macam. Bagaimana cara installnya? Oke, kita bisa kalau kita bisa ke Playground. Bagaimana cara install project ini? Kita tanya. Saya sebutnya project ini ya, saya nggak sebut Langflow. Karena projectnya kan yang ditaruh di sana, di linknya. Nah, jadi dia tahu untuk menginstall Langflow. Instalasi cepat via pip. Jadi kita pun nggak perlu kasih tahu ini project apa. Kalau misalnya kita ganti projectnya, misalnya kita taruh projectnya si Cloud Code mah nggak ini ya, nggak open source ya, nggak ada GitHub-nya ya. Project apa nih? Kita pasang ini kali ya. Project apa yang lagi beken? Ya kita lihat GitHub trending aja. Nih, oh ini alternatif CapCut nih. Kita finish. Oke, kita tanya bagaimana cara kainya. Nah ini saya session baru ya, biar nggak ngotorin. Link Git-nya bebas ya, link Git-nya bebas. Ini
Link Git-nya bebas, mau pakai repo apapun. Nah, ini berarti cara pakai. Nih kalau kita lihat di sini, dia duration input outputnya text message. Nah, jadi dia nge-get dari si OpenCut punya tools. Tuh. Dia juga bisa tanya, repo ini stack-nya apa? Nah, dia accessing fetch content. Ini baru toolingnya kayak nih. Tadi toolingnya belum kepake. Tadi kan toolingnya pakai nih. Ini tanda kalau si Langflow ngepake tooling access fetch content. Dari package JSON. Gema banyak banget deh otaknya nggak pakai tooling itu di OpenCut. Adanya nggak keambil tuh loh, yang halaman Oke. nggak ada. Yang Langflow ini teman-teman bisa praktek karena nggak dikumpul ya hari ini. Cuman pastiin aja teman-teman udah jalan dan bisa latihan. Saran saya ngikutinnya di waktu luang aja. Jadi nonton recordingnya terus dites. Karena yang beneran ngerjainnya di hari Jumat kok. Gitu. Yang penting pastiin Jumat flow-nya jalan lancar. Kamu mungkin lah Bu, kan ada kopi itu dari sebelumnya. Masa nggak ada gitu? Ini nggak ada. Bisa nggak ada kenapa tuh? Hapus. Nah, ini tokennya habis ya. Ya, tokennya habis. Token saya habis. Jadi saya mau ganti pakai si slide. Kalau nggak habis juga. Paket link kok saya dibuka ya. Ini kan ada error nih. Error record dibuka. Jadi errornya apa? Kalau gini doang ya nggak ketahuan error apa. Dibuka. Dibuka ini kan ketahuan. Oh, too many requests. You exceeded your current quota. Jadi kuota saya udah habis. Karena saya pun gratisan. Kuotanya udah habis, free tier-nya udah habis. Jadi saya nggak bisa manggil. Ini pakai Gema. Jadi Gema saya udah habis. Jadi sini saya nyoba lagi pakai flashlight. Pakai model lain. Kalau ini udah habis juga gimana ya? Saya pakai akun Google lain. Atau pakai Nine Router. Untuk di hari Jumat apakah diperbolehkan tidak mau? Sebenarnya flow nggak jalan, teman boleh. Jadi either langsung atau yang disubmit. Teman-teman boleh pilih. Ada jeda waktu atau harus bayar? Ganti model aja, ganti model, ganti account. Ah, ini kalau 503 udah, ya nggak apa-apa sih, ini udah beres juga. Oke. Flashlight emang agak bego sih modelnya. Yang 2,5. Nih di sini bisa lihat saya punya jam habis. Tuh. Nah, setengah flash mah udah bubar. Kan tokennya banyak banget deh tadi. Oh, open cut berarti banyak banget nih makan konteksnya. Ya, saya masih bisa pakai yang 26B sebenarnya nih. Masih ada jatah 10.000 lagi. Gila kan 11.000. Bu, ini kayaknya tadi ada yang pakai. Ini ada yang nge-screenshot API key saya ya. Kayaknya harusnya nggak sebanyak ini juga deh. Gitu. Kurang lebih caranya seperti ini. Ini kalau nanti hari Jumat tuh beda yang akan diperagakan hands on-nya, dan teman-teman juga bebas mau submit yang seperti apa. Mau submit ini pun juga boleh disubmit. Tuh. Ini adalah flow sederhana.
pastikan semua node ini Oke, jadi jangan sampai nih kayak gini nih. Ini ngapain dia berdiri sendiri? Jadi pas meriksa pastikan ini semua sudah terkoneksi. Tuh. Kalau dia terkoneksinya tapi terpisah nggak apa-apa. Misalnya misalnya terkoneksinya kayak gini. Ini nggak apa-apa. Nah, ini nih nggak apa-apa. Atas ada bawah flow-nya. Tapi kalau ini, ya ini kan nggak ada gunanya yang atas. Nah, berarti pasti ada yang salah nih. Tuh. Dan ini kalau udah tinggal di sini tulis nama, terus di shot dan share export. Jadi share export, submit. Hari Jumat di submit. Ini contoh aja. Gitu. Kenapa ini lama, Jeremy? Ini biasa karena modelnya sih. Ntar coba saya setup pakai model lain. Gue lempar-lempar. Ini coba saya setup pakai model lain. Hmm. Hmm. Oke. Pakai stack apa? Yang error agent. Oh, berarti ini salah. Kalau agent yang salah. Nah, ini modelnya bego. Coba baca. Oh, iya ini karena kalau agent, kalau belum ini biasa kalau kamu di sini merah nih, ada mungkin pemilihan model double check ini hubungin ya, ini nggak tahu down lagi ini apa Laksanain. ya ini done. Sebenarnya yang dicari ini sih ada fetch kontennya. Berarti dia toolingnya kepake. Chat per tunggu 1 menit tergantung. Oh, itu tergantung model. Kalau error kayak gini, troubleshootnya apa? Iya ini Sultan pakai email kampus ya. Google AI Studio jangan pakai email kampus, pakai email pribadi. Kalau pakai email kampus kemungkinan besar nggak bisa. Ih, bener user ini posisi sebagai apa? Oke. Jadi apa itu komposisi? Langflow itu orkestrator. Jadi kita bikin aplikasinya pakai Langflow. Composio itu apa? Composio itu toolnya. Composio itu yang bikin AI jadi AI agent. Composio itu tangannya. Oke, karena di sini tangannya rusak, si komposionya rusak, kita pakai tangan yang lain, tangan yang lebih sederhana yaitu URL aja. Tuh. Nggak jalan.
Saya ngeheng. Udah balik. Apa yang kelihatan? Oke, tadi saya ngeheng. Kenapa ngeheng? Karena saya nyalain lama. Tidak. Oke. Ini saya coba pakai 12B ya. Model connect confirm back. Oke, ini udah. Oke, kita lihat. Nah, ada fetch content. Nah, ini di jalan. Udah ganti model masih error juga. Gimana? Gemini 2,5 flash emang nggak bisa jalan. Gemini 2,5 flash itu udah nggak ada. Flashlight yang masih ada. Iya, kalau 3,5 flashlight bisa. Balik lagi, setiap model itu punya jatahnya masing-masing. Jadi kalau masih sisa bisa pakai. RAM 32 GB, RTX 4060 cukup bah buat jalanin lokal 20B. Jangan ngarep. Berat banget. 8 GB mah pakainya yang 4B. Ya, B lah. B. Ya, lift akan udah jalan. Jason boleh keluar. Boleh. 9B nyaman. Betul, 9B itu nyaman. Kalau ukuran segitu. Pakai yang Pro. No authentication credentials. Pro. Ini double check lagi ininya, apa namanya? PI key-nya udah jalan apa belum. Kemarin nyoba 19B jalan tapi thinking lama. Iya memang. Thinking tuh boros banget. Ini jam berapa nih error? Langflow tuh bener-bener errornya kagak di hand. Errornya di bypass aja kayak gini. Jelek bet. Dan errornya banyak banget soal DB. ORM SQL Alchemy-nya dia ngaco. Trauma pakai 9B. Trauma kenapa? Ah, ini nggak cukup nih konteks window-nya. Kegedean. 2 nggak bisa pakai buat ini. Kan ada kecil ya. Tapi overall kayak gini sih. Udah aman sih sebenarnya. Apa yang ini berapa nih? Ada berapa file? 1400. CMake. Docs SRC. Wah, ini banyak. Jangan cari ribut pakai project gede. Konteksnya nggak cukup. Pakai library kecil aja deh. Library kecil. Oh, ini fish. Hub. Fish. Jangan fishnya. Fish plugin. Nah, ini kecil. Bisa pakai type. Insya Allah cukup. Aku masih kosong, ketinggalan materinya. Ibnu, JSON-nya di-download Ibnu. Yang mana tadi ya? Yang ini. Download template
kita pakai template. Tuh. Ya, sebenarnya ini membuat masalah rate limit Google-nya mah no issue sih. Karena itu tinggal bikin account baru aja. Yang penting line flow-nya jalan. Nah, ini kan kayak problemnya Prigel nih. Ini line flow-nya udah kena rate limit karena kita gratisan. Bikin account baru aja. Pakai account Google baru. Cara lihat kuota API-nya di mana? Di AI Studio. Tuh. Udah 2149. Dilanjutin masuk user ganteng. Oh, flashlight juga udah habis. Oh, buat new user udah nggak bisa ya. Berarti 2,5 flash sama flashlight buat account Google baru juga nggak bisa. Ya udah pakai 3,5 flash aja. 3,5 flash atau 3,1 flashlight. Flashlight lebih murah. Ini nggak bisa nih. Nah, ini saya pakai Gemma 12B. Gemma 12B nggak kuat. Gemma 12B nggak kuat buat ngadepin konteks window segede ini. Paling depthnya saya bisa kecilin jadi 1. Bisa proses. Coba kalau depthnya 1 dia bisa proses deh kayaknya. Udah download JSON-nya terus apa lagi? Di upload ya, di import. Nah, ini kalau ini bisa ya, karena kita ngasih depth-nya kan saya atur nih. Depth-nya saya atur jadi bukan 2 kedalaman tapi 1 kedalaman aja. Maksudnya apa? Kalau 2 kedalaman tuh gini, ini 1 nih, dia klik. Terus dia klik lagi link ini. Habis dia klik link ini, dia klik lagi linknya. Jadi klik 2 kali. Tapi kalau 1 ya udah yang ada di sini aja gitu. Kedalamannya cuma 1. Jadi dia bisa jawab. Dia nggak terlalu banyak. Bahasa pemrograman utama pakai fish shell, komponen lain makefile dan lain-lain. Jadi ya udah dia baca readme aja, nggak usah ngeklik link. Jadi kalau teman-teman ngerasa lama, depth-nya boleh dikecilin. Ini, depth-nya dikecilin, dia akan lebih cepet dan nggak makan konteks window sebanyak itu. Masuknya gimana? Diklik aja user ganteng. Jangan kebanyakan jangan kebanyakan terlalu ribet mikir, diklik aja. Ya pakai MERN lamp. Ya ini udah bener sih. Itu udah aman Prigel. Reza juga udah aman. Oh. Kurang lebih seperti itu sih. See you hari Jumat. Iya jangan lupa minum. Aus. Jeremy. Wah, ganteng nonton recording ya. Dan cek juga PPT-nya. Kamu sambil buka PPT nggak sih user ganteng? Kayaknya ketinggalannya ini banget, jauh banget. Dari awal udah ngikutin persis. Apa nggak ngeliat? Ah nice, ini juga udah beres. Udah banyak yang berhasil kok. Ini juga accessing fetch content. Kalau ini error, paling errornya karena rate limit. Nah ini juga udah berhasil. Fetch kontennya, fetch kontennya gagal. Ini fetch kontennya gagal. Ini biasa, ini kayaknya problem model sih. Oh enggak, kayaknya ada. Coba kamu cek deh Steven. Kabelnya nyambung semua nggak? Tas Jumat kayak gini nggak? Tas Jumatnya, tasnya beda. Kalau ganti AI model tapi nggak muncul, refresh. Refresh dulu. Di aja. Modelnya mau apa aja sih, karena ini kan cuma demo sederhana banget ya. Jadi model apapun bisa text window-nya memenuhi. Nah masalahnya kita pakai repo gede, repo trending. Langflow ini gede nih reponya. Repo Langflow tuh gede banget.
Terus tadi pakai yang lagi trending juga, jadi konteks windownya habis, nggak cukup. Nah besok tuh kita nggak pakai Jumat itu kita nggak pakai ini flownya. Jadi konteks windownya lebih kalem sih sebenarnya. Justru kemungkinan berhasilnya lebih lebih gede gitu. Nah ya ini udah bener sih. Ya udah ini udah bener. Berarti emang modelnya aja karena kamu pakai flashlight kan. Flashlight tuh emang agak-agak bodoh sih. Jadi wajar kok kalau hasilnya kayak gini Steven. Itu masalah model. Coba ganti model harusnya lebih bisa bagus hasilnya. Ini belum berhasil. Cuman ditunggu aja. Harusnya nanti keluar hasilnya. Jumat pakai kompo nggak? Jumat nggak pakai kompo. Beda sama yang di PPT. Oh, ini komponen setup bikin komposio sama kok. Ini mana ya? Global variable iya. Karena ada di situ nggak gitu safe sebenarnya. Cuman ya udah nggak apa-apa juga. Tapi overall sama PPT sama kok. Bedanya cuma paling 20%. Ini kayaknya nggak cukup deh. Ini either limit atau coba kabel kamu ngecek Yan. Ya yang penting jalan aja dulu. Bener, nice entity. Yang penting jalan dulu. Nah justru entity bagus nih karena udah berhasil ngetes pakai current date. Kalau pakai API dari belum bisa ya, Sumo. Nah saya belum pernah ngecek sih terus terang. Sumopod. Oh ini beda. Ini kayaknya belum support deh. Apa namanya si Langflow. Ini kan dia pokoknya ini VPS kan VPS apa namanya? VPS yang udah dibikinin script buat deployment. Request aja. Nah, ini udah jalan. Ya kalau still waiting ditunggu aja. Itu memang agak lama tergantung spek laptop. Langflow emang agak mahal ya requirementnya. Agak mahal requirement laptop. Ini kabelnya udah benar pasca. Coba ganti model. Atau kalau enggak ya restart Langflow-nya. Nah ini udah jalan Yohanes. Nah ini udah bener banget nih. Ini udah bener banget Yohanes. Gila lama banget nunggunya. 100.000 milisecond ya Allah. Habis selesai update, langkah selanjutnya apa? Lihat di PPT user ganteng. Sama persis kayak di PPT kok user ganteng. Habis update, sebenarnya bisa tinggal run kok. Yang tadi udah di up, sebenarnya bisa tinggal playground langsung karena udah beres setupnya. Kalau udah update. Ini Martin udah aman sih sebenarnya. Udah bener semua. Oh, cuman OpenAI API key-nya belum ditaruh tuh. Kamu mau pakai OpenAI ya? API key-nya belum ditaruh tuh. Balik lagi kamu pakai repo gede kan? Kalau kamu pakai repo gede, kemungkinan besar lama. Karena pakai repo gede. Nggak usah bikin akun GitHub. Hah? Bikin akun GitHub? Kamu belum punya akun GitHub. Nah, ini juga udah benar Rahmat Fadila. Samuel Hideaki nggak usah pakai Composio. Composionya emang error. Composionya emang error. Dia library-nya belum di fix. Composionya tuh pakai berapa sih ininya? Bangkit. Komposionya 016. Komposionya 016 setahu saya komposio itu sekarang udah di 017. 016 tuh Juni. Sebenarnya masih
Sebenarnya harusnya udah lumayan jalan. Nggak tahu tapi dia masih error. Tuh. Ini salah flow. Salah flownya di mana? Flow build failed. Ini chat output, URL. Ini text input. Ini belum update ya. Ini belum update ya. Dihapus aja yang text input sama GitHub. Text input nggak apa-apa deh. Yang GitHub dihapus. Yang GitHub dihapus aja. Kabel URL nggak bisa disambungin. Udah. Nah, ini juga udah beres. Cara buat flow manual gimana? Dites aja. Kita sih di kelas nggak ada bikin flow manual. Cuman kalau teman-teman mau bikin flow manual, ya udah mulai aja dari depan. Pertama-tama teman mau desain aplikasinya kayak gimana? Karena chatbot where the user can ask for the current date. Ini yang flow assistant. Ini error mulu katanya bang. Ya ini udah habis jatahnya. Ini udah habis Akbar jatah kota kamu. Apalagi kamu pakai Gemini 2,5 Pro. Pro itu cepet banget habisnya. Tuh, ini juga udah ini Martin ya. Martin errornya apa? Ini udah dihapus aja yang GitHub. Nggak kepake. Oh, ini salah nih Google API Key masa pakai Composio gimana? Google API Key pakai Google API Key dong, jangan pakai Composio. Ya ini nggak kuat. Add chat input component. Oke, 2201. Iya, ini habis pasca jatahnya. Ini jatahnya habis. Ganti model atau bikin account Google baru. Nah, ini bisa pakai ini sih. Bisa pakai asisten. Tapi asistennya sebenarnya tidak begitu membantu ya. Ini cuma add LLM agent. Dia cuma bisa nambahin komponen, which is daripada saya minta kayak ginian mah lebih cepat saya nambahin di sini. Tuh. Lebih cepat begini daripada saya minta lama banget. Tuh. Google API Key ambil di mana? Di Google AI Studio. Oke? Nggak usah setup GitHub. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanya lagi? Buat yang ketinggalan bisa nonton recordingnya ya besok. Dan ikutin yang di PPT juga. Tuh, ini nggak usah foto bareng lah udah jam 10. Saya udah masuk browser tapi error nggak bisa still waiting. Karena masih still waiting nggak salah, jadi tunggu aja. Karena masih still waiting. Kalau still waiting kan berarti masih disuruh tunggu. Jadi tunggu aja dulu. Nanti kalau udah nggak waiting, aku sendiri. Ade Arif errornya apa? Ade Arif. Prediksi London versus anak FIFA Argentina. Oke. Nah udah jam 10 juga. Tutup sesinya ya. Ya GitHub-nya dihapus aja. Jadi kita lanjut lagi di besok di Jumat. Dan itu pastiin semua lang flow-nya udah jalan. Dan udah kurang lebih paham lah apa yang harus diklik. API key terutama. API key jangan sampai ngestak gara-gara API key gimana. Nambahin variabel gimana gitu. Oke.
Jadi kita lanjut lagi di hari Jumat itu adek ya nyalain aja modelnya yang mana yang 3,1. Oh ini nggak ada nih model kamu. Ya ini kamu pakai install G Drive ya. Ya install G Drive modelnya udah nggak update. Tuh ya nggak apa-apa pakai yang lain aja. Oke. Kita ketemu lagi di hari Jumat. Good luck semuanya. The recording has stopped.